bagus ya, megangnya jangan goyang-goyang. Sini maksudnya. Akhirnya kali ini ada gerakan TikTok baru. Wah seru nih, kita buat yuk. Begini kan gerakannya. Kayak gini ya. Tak lama kemudian datanglah Ryan dan teman-teman yang sedang mencari tempat untuk bermain games. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Oh. Wah, cocok nih tempatnya buat mabar. Betul-betul, banget dibuat mabar. Gampang, kuat, bisa jalan. Jadi guys, aku serang duluan ya. Udah Rehan, coba aja serang duluan. Tunggu dong, aku lagi chat dia. Jadi Rehan sabar dong. Iya kok aku tungguin. Victory! Asik sekali main game dan tiktokannya. Yuk, kakak ikutan yuk. Seru loh. Ya kakak, gerakannya asik. Kalau enggak gabung sama mereka tuh main game. Kakinya nggak diem-diem. Enggak aku lagi gak semangat. Tadi aku baru nonton tentang berita tentang banjir bandang di Sumatera. Oh iya, aku kan juga nonton di TV. Memang sesedih itu loh. Banyak korban jiwa, rumah yang hilang, dan lain-lainnya. Syukurlah tempat kita tinggal di sini aman. Mereka butuh bantuan kita tuh. Di saat anak-anak sedang membicarakan tentang banjir Sumatera, datanglah Al dan Kinara yang sedang mengumpulkan donasi untuk banjir. Wah, kebetulan nih kita ketemu di sini. Kami sedang membantu mengumpulkan donasi untuk korban banjir di Sumatera. Apakah kalian mau ikut? Nah, baru saja kita ambil alih. Kita ikutan donasi ya. Ini om jajan kuah ini. Garuk aja dah. Semoga dibantu dengan baiknya teman-teman. Teman-teman, ayo kumpul. Mau nonton nggak? Aku. Yang sungainya mau
kita nonton saja. Lebah kecil cerita oprenya selalu seru. Teman-teman mau kemana lewat sini? Oh dia, terima kasih banyak. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. TKIT Lebah Kecil mempersembahkan drama musikal berjudul Suara Alam dari Sumatera. Selamat menyaksikan. Ini cerita tentang keserakahan dan kesombongan manusia, tentang banyaknya perintah Allah yang diabaikan, hingga sang tentara Allah marah dan membuat bencana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Surat Al-Baqarah ayat 11. Satu aja. Coba
Maka aku pun runtuh. Aku berteriak memperingatkan, tapi mereka menutup telinga. Jangan pura-pura suci, kita semua ikut menguatkan bencana itu. Manusia tidak tahu terima kasih. Aku tak sudi memberi mereka kehidupan lagi. Tapi korbannya perlu dikasihani. Benar, tapi adakah semua bisa diperbaiki?
kertas dan untuk membangun rumah-rumah. Paman, apakah tidak apa-apa terlalu banyak menebang pohon? Sepertinya Aina lihat banyak sekali pohon yang dibawa pergi. Sudah, sana kalian pergi. Anak kecil tahunya hanya sekolah saja yang pintar. Hai Rostam, sedang apa kau? Ayo berangkat. Hari ini bos kota mau lahan sawitnya sudah siap. Baik, Mandor. Ayo cepat. Dan kalian anak kecil, mengapa bergelombol di sini? Pergi, pergi. Lihatlah tanganku yang kuat, kapak merah berkilat-kilat. Masuk hutan dengan melompat. Cari pohon yang paling hebat. Ayun ke kiri, ayun ke kanan, tumbang semua pepohonan. Tak peduli rumah burung, tak peduli dedaunan, aku tebang semuanya beruntun. Dulu hijau kini telah gersang, burung-burung pergi melayang, hanya sisa tunggul yang malam, panas terik tak lagi hilang, Kapakku tajam tapi hatiku buta. hutanku hilang. Tinggallah air mata. Lihatlah tanganku yang kuat, kapak merah berkilat-kilat. Masuk hutan dengan melompat, cari pohon yang paling hebat. Ayun ke kiri, ayun ke kanan, tumbang semua pepohonan. Tak peduli rumah burung, tak peduli dedaunan, aku tebang semuanya beruntun. Dulu hijau kini telah gersang, burung-burung pergi melayang, hanya sisa tunggul yang malam, panas terik tak lagi hilang, Kapakku tajam tapi hatiku buta. hutanku hilang. Tinggallah air mata. Itu tuh gajah. Keluar gajahnya. Aina dan teman-temannya memandangi kepergian Paman Rustam dan kelompoknya yang menjauh menuju hutan untuk menebang pohon. Lihatlah kelakuan mereka, semakin serakah saja mereka membawa hutan. Bahkan kini mereka beralasan tidak apa mengganti hutan dengan perkebunan. Kesal sekali dengan kelakuan mereka. Tidak hanya itu, mereka pun kini menjara perutku. Mereka menggali tambang dan membuatku sakit. Aku tak tahan lagi. Aku melihatnya. Tunggu, sepanjang perjalananku, pemandangan ini ada di mana-mana. Lihatlah, para binatang pun kehilangan rumahnya. Mereka sebentar lagi bisa punah. Para manusia serakah itu tak menyadari bahaya yang mengintai mereka.
sound. In the jungle, joy is found. Tarzan's call echoes through the trees. Whistles blow on the wall breeze. Every step, every beat we share. Adventures alive everywhere. Jungle beat, swing so high. Feel the rhythm under the sky. Adventure calls, let's run and play. Through the forest we'll find our way. Kejadiannya kamu. Tolong, ada sepupu. Dia merasa kadang-kadang kita. Gimana? Mari kita tolong mereka. Itu di sana dia sudah akan menuju kemari. Ya Allah, kenapa dipempek? Jangan dipempek. Kasihan mereka. Anak kecil, tahu apa? Gajah itu merusak rumah Mode Rosa. Dia juga membahayakan kelautan kita. Tapi gajah-gajah itu mungkin sudah kehilangan rumahnya serta makanannya. Dia marah karena itu. Hei anak kecil, kau tahu apa? Lebih baik kamu pulang. Mengamu saja. Aina, sudah dari ganggu orang-orang itu. Ayo kita pulang. Jangan sampai kita bertemu gajah-gajah itu. Aina terpaksa pulang diiringi suara riuh rendah dan tembakan para pemburu yang sedang memburu gajah-gajah itu. Suara lengkingan gajah sangat menyayat hati. Di rumah, Aina tidak bisa tidur. Sepanjang malam, dia memikirkan kejadian gajah yang ditembaki oleh para pemburu. Dia sedih, kata ibu, gajah sangat mahal harganya. Jika gajah itu mati, gajinya akan dijual. Sementara itu, cuaca tidak sedang bersahabat. Hujan terus-menerus seperti air mata yang menangisi kepergian gajah-gajah itu. Hai teman-teman, apakah kalian belum capek menggadai mereka? Matahari, lihatlah, sebentar lagi aku akan membuat perhitungan dengan mereka dengan mengirimkan hujan badai yang sangat besar. Air, kau melahirkan aku yang berada di atas bukit, sebab bukit-bukit itu sudah gundul, tak ada lagi akar pohon yang
jagain ya. Air sebangkit tinggi, hati-hati, tempat kita selamatkan diri. Ya Allah, airnya besar sekali dan bercampur lumpur. Ayo cepat, ini bukan banjir biasa. Banjir ini membawa gelondongan kayu dari hutan. Ibu, ibu, Aina takut. Ibu, pegang Aina, biar ayah membawa barang. Ayo segera.
Korban berjatuhan di mana-mana. Banyak keluarga yang terpisah karena terseret banjir. Banjir menyulut kedinginan dan lapar. Ibu, ayah, di mana kalian? Adik, apakah kamu sendirian? Di mana ya ibumu? Aku mencari ibuku. Tadi ibuku terjatuh dan aku terdesak oleh kerumunan orang-orang dan ayahku entah kemana. Tenanglah adikku, kami akan bantu mencari ibumu ya. Ini, makanlah dulu, pasti kau belum makan. Aina, ayo ikut aku. Ayahku mengajak tempat yang lebih aman. Di sini jalannya terputus, batuan sulit masuk. Tidak mau, aku harus menunggu di sini. Kata ibuku, terakhir bertemu, aku harus menunggu di sini. Aina, kalau mau begitu, maaf ya, aku tidak bisa menunggumu. Semoga ibumu dan ayahmu cepat ketemu. Hati-hati ya Zaki. Kamu juga hati-hati ya. Iya, aku akan minta bantuan untukmu di sana. Terima kasih. Aina memandang Zaki dan keluarganya yang beranjak pergi. Ia menatap dengan sedih. Hatinya hancur karena kehilangan segalanya dalam sekejap. Mari menyusun seroja bunga seroja. Hiasan sambung remaja putri remaja. Rupa yang elok dimanja, jangan dimanja. Pujalah dia, oh saja sekadar saja. Jangan dimanja, pujalah dia, oh saja sekedar saja. Sekarang bukan bermenung
selama beberapa hari menyebabkan sungai meluap dan lereng perbukitan runtuh. Ratusan desa terendam banjir, jalan dan jembatan putus, serta korban jiwa di mana-mana. Kombinasi faktor alam dan ulah manusia yang menyebabkan ini semua. Yang paling menyedihkan, banyak anak yang terpisah dari keluarganya. Seperti adik Aina ini, yang sudah beberapa hari belum juga bertemu dengan keluarganya. Adik Aina, ada yang ingin disampaikan? Semoga saja ayah dan ibu melihat tayangan ini ya. Ayah, ibu, semoga ayah dan ibu dalam keadaan sehat. Aina menunggu di balai desa kita, seperti pesan ayah dan ibu. Aina juga pesan, stop membara hutan, stop buang sampah sembarangan, stop memperbanyak lahan sawit, dan segera memperbaiki kerusakan hutan kita. Ayo menanam pohon kayu kembali agar mereka bisa menjaga tanah dan air di bawah akapnya. Terima kasih Aina. Senang karena Aina sudah punya tekad seperti itu walaupun masih kecil. Iya kakak, Bu Guru dan Pak Guru tak hentinya mengajarkan kami di sekolah. Tapi mengapa orang dewasa juga yang merusaknya? Baik Aina, semoga cepat bertemu dengan keluargamu ya. Demikian saya Akila, reporter TV Lebah Kecil, melaporkan dari Aceh Tamiang. Pandang tajam wajahmu
Kita diciptakan Allah agar bisa selalu seimbang. Kita adalah bala tentara Allah. Mari kita berikan kebaikan kepada mereka jika mereka berusaha. Aku suka Aina. Semoga banyak pemimpin bangsa seperti Aina yang akan membereskan semua kekacauan ini. Nah teman-teman, bagaimana ceritanya? Seru kan? Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran di cerita ini ya. Dan semua ada kabar terkait lebah kecil jadi penjaga bumi. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya ya. Oh iya tuh. Ada. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh teman lebah kecil. Selanjutnya kita memasuki rangkaian acara terakhir yakni foto bersama perguru dengan Wallace dan orang tua. Teman-teman mohon perhatiannya sejenak ya. Silakan dengarkan arahan dari Bunda Nining dan Bunda Rani.